Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Fadli Robi. NIM saya 21120-2016. Ingin menjawab soal UTS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari Ibu Cornelia Johana SIKOM MIKOM. Berikut jawabannya. Dari jawaban nomor 1, karena ilmu komunikasi itu berkembang melalui beberapa pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan yang dipergunakan yang mempengaruhi ilmu komunikasi berasal dari berbagai ilmu seperti psikologi, politik, linguistik, antropologi, dan lain sebagainya. Lalu, sifat kemultidisiplinan ilmu komunikasi tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dari ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut beberapa aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dari kehidupan manusia. Jawaban nomor 2, ada 6 tingkatan dalam proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dalam diri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi yang dilakukan antar individu. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok atau intragroup. Yang keempat, komunikasi antar kelompok, yaitu intergroup. Lalu yang kelima, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan di dalam sebuah perkumpulan. Lalu yang keenam, komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk orang banyak. Jawaban nomor 3, model-model komunikasi. Yang pertama itu ada model Laswell. Model Laswell ini mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model Laswell bisa juga disebut komunikasi linear. Komunikasi ini berjalan dengan satu arah. Contohnya, calon presiden sedang melakukan kampanye melalui saluran televisi. Lalu model komunikasi yang kedua yaitu model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Contohnya, seorang kepala sekolah melakukan pidato di depan para siswa atau siswinya dan memberitahukan bahwa jika ada murid yang berpakaian tidak sesuai dengan peraturan, maka akan dikenai sanksi. Lalu model yang ketiga yaitu model Shannon and Weaver. Model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan satu saluran kepada penerima receiver yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Contohnya, ketika kita sedang menelpon seseorang melalui handphone, ternyata jaringan kita terputus, diakibatkan hujan yang lebat yang mengakibatkan jaringannya terganggu. Nomor 4, secara teori, komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah perkumpulan seperti pertemuan, diskusi, rapat, atau berkumpul di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Di dalam komunikasi kelompok saling mempengaruhi satu sama lainnya yang berada dalam diskusi kelompok tersebut. Oleh karena itu, di dalam komunikasi kelompok bisa berdiskusi dan bertukar pikiran tentang pemikiran satu sama lainnya. Contohnya, di dalam sebuah organisasi sedang berdiskusi tentang melakukan bantuan amal kemanusiaan kepada saudara kita di Palestina. Para anggota mengajukan kegiatan tersebut yang disepakati oleh semua bagian di dalam perusahaan termasuk manajer tersebut. Jawaban nomor 5, komponen-komponen yang ada pada teori komunikasi yaitu A. Pengirim pesan. Dalam komponen ini ada berupa sang komunikator atau yang menyampaikan pesan. Yang B. Pesan. Pesan adalah sebuah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan oleh komunikator. Lalu yang C, saluran media. Saluran media ada berupa alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan yang biasa disebut channel. Lalu penerima pesan. Komponen ini berupa yang merespon pesan dari komunikator. Respon diperlukan dalam berkomunikasi. Lalu yang E, noise. Noise adalah gangguan-gangguan yang muncul saat berkomunikasi. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.